Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara saya pribadi sangat bersyukur. Saudara, ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ketika kita akan mencoba untuk terus menggumuli berkaitan dengan spirituality. Dan saudara, saya sangat berharap meskipun mungkin di dalam beberapa subjek atau beberapa poin yang saya sampaikan ada bagian-bagian yang mungkin saudara perlu waktu untuk kemudian pikirkan kembali, saudara, tetapi saya pribadi sangat percaya bahwa apa yang kemudian kita gumulkan ini menjadi bagian yang setiap orang Kristen harus kemudian gumulkan. Saudara, topik hari ini adalah satu kelanjutan sebenarnya daripada subjek yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Saudara, karena itu bagi setiap saudara yang belum berkesempatan mendengar keseluruhan subjek-subjek yang lalu, saudara boleh kemudian boleh search di YouTube daripada GK Kelapa Gading dan saudara bisa kemudian mempelajari bagian-bagian tersebut. Tapi saya akan memberikan gambaran sedikit apa yang kemudian kita sudah bicarakan di dalam beberapa waktu lalu. Boleh minta tolong slide dapat ditampilkan. Saudara, kalau saudara perhatikan, boleh dapat ditampilkan slide-nya. Oke, saya coba langsung saja menjelaskan. Jadi, saudara, ketika bicara mengenai spirituality, maka ini bicara mengenai satu perjalanan hidup setelah kita percaya, di mana kita berjalan untuk kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Jadi serupa dengan Kristus itu adalah goalnya. Serupa dengan Kristus itu adalah menjadi tujuannya. Nah saudara, tetapi ketika berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita berhadapan dengan lika-liku naik turun daripada realitas keberadaan hidup kita, perjalanan hidup kita. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini adalah sesi yang pertama. Saya berbicara mengenai realitas perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita melihat fondasinya adalah Kristus dan tujuan utamanya adalah Kristus. Dan kemudian di tengah-tengahnya di situ adalah ada sebuah realitas komunion. Jadi dalam sesi yang pertama kata yang penting adalah union dan komunion. Kita sudah disatukan dengan Kristus, itu menjadi dasar dan itu menjadi tujuan utama, di mana semakin hari kesatuan dengan Kristus itu akan semakin menjadi nyata. Antara Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Sehingga rupaku bukan lagi rupa aku, tapi rupa Kristus yang kemudian akan dinyatakan. Itu adalah tujuannya. Dan dinamika daripada union ini adalah komunion, di mana semua ini hanya bisa terjadi kalau kita memiliki keintiman dengan Kristus. Semakin kita intim dengan Allah, semakin kita bersama dengan Allah, disitulah keserupaan dengan Kristus akan semakin terjadi. Dan di dalam proses ini saya menegaskan ada di dalam sesi yang kedua ada 3 kata yang memang saya sengaja membuat menjadi satu akronim di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata doa. Ya, kata doa. Saudara, dan kata doa ini penting karena di dalam komunion itu doa itu menjadi inti utamanya. Saudara, doa bukan berarti sekedar saya tutup mata kita berbicara begini itu doa. Betul itu doa. Tapi yang maksudkan saya dengan istilah doa ini lebih kepada hakikat daripada doa. Hakikat daripada doa adalah relasi dengan Allah. Saya bisa buka mata, saya bisa sambil bercakap dengan saudara, tapi saya bisa berdoa. Saya bisa berelasi dengan Allah. Saya bisa peka untuk melihat apakah ada hal-hal yang Tuhan hendak sampaikan melalui saudara, atau sebaliknya ada hal-hal yang Tuhan inginkan saya sampaikan sesuatu kepada saudara. Itu adalah sebuah relasi doa. Nah saudara, doa adalah segalanya. Dan saudara, di dalam doa itu saya mencoba untuk memberikan satu singkatan daripada doa itu, yaitu desire, lalu openness, dan action. Jadi itu adalah tiga areal tersebut. Jadi desire, openness, dan action itu menjadi satu bagian yang penting kemudian ketika kita kemudian berbicara mengenai realitas perjalanan rohani tersebut. Nah saudara, hari ini kita akan kemudian lebih
mencoba untuk mengeksplor subjek berkaitan dengan realitas desire tadi. Realitas desire tadi. Saudara, saya ingin memulai dengan saudara coba bisa melihat daripada Filipi pasal 1 ayat 9 hingga ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Saudara, saya akan bacakan bagi saudara. Sebelum saya bacakan, sambil saudara kemudian melihat, memperhatikan ayat tersebut, ada dua pertanyaan yang saya hendak tanyakan pada saudara. Dua pilihan, bukan dua pertanyaan. Pilihan pertama, ketika saya akan bacakan ayat ini, menurut saudara, ayat ini lebih bicara mengenai knowing dulu, pengetahuan dulu, baru kasih, atau kasih dulu, baru pengetahuan. Jadi pilihan saudara adalah mana yang harus lebih dahulu melalui versi beberapa ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, ayat 9 sampai 11, maaf. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara, yang mana sebenarnya di dalam ayat-ayat ini berbicara mengenai kasih dahulu atau pengetahuan dulu? Atau pengetahuan dulu baru kasih kemudian mengikutinya. Saudara, jelas sekali ayat ini bicara mengenai relasi antara kasih dan pengetahuan. Tetapi ayat ini juga memberikan penegasan mana yang harus menjadi first priority. Saudara, saya tidak akan menjawab hal tersebut dan menurut saya cukup clear. Tapi saya ingin mengajak kita melihat di dalam bagian-bagian pembahasan ini untuk kemudian memberikan penegasan kepada kita yang mana seharusnya lebih dahulu. Nah saudara, kalau saudara ke jalan-jalan ke daerah LA, ya ke California, maka saudara, saya rasa ini adalah salah satu tempat yang mungkin saudara akan visit. Ya, ini adalah LACMA, jadi Los Angeles County Museum of Art. Ya, jadi ini adalah museum. Saudara, kenapa saya katakan umumnya cukup banyak orang yang ke situ, apalagi turis Indonesia ya kerap kali akan ke tempat tersebut karena ada satu spot foto yang bagus ya, yang instagramable ya, yaitu foto yang ini, itu yang kecil di bawah itu jadinya ya. Itu cuma satu spot ya, satu spot kecil. Saudara, dan orang begitu foto dan memang tempatnya bagus, tetapi sayangnya menurut saya adalah cukup banyak orang yang pergi cuma hanya foto-foto di luar dan tidak masuk ke museumnya. Padahal di museumnya tersebut ya tentu saja ada banyak barang yang penting, barang histori yang kita bisa belajar. Tetapi ketika bicara secara Kristiani, ada satu lukisan yang penting yang ada di dalam museum tersebut. Saudara, lukisan itu adalah lukisan yang satu ini. Saudara, ini adalah lukisan Santo Agustinus, ya, lukisan Santo Agustinus. Saudara, ketika berbicara mengenai tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia, saya bicara dunia, bukan hanya bicara Kristen. Ketika bicara dunia, bicara mengenai konsep berpikir, bicara mengenai filosofi hidup. Saudara, maka Agustinus adalah satu tokoh yang sangat besar. Dunia mengakui, apalagi kita kekristenan. Nah, di dalam lukisan ini sebenarnya yang menarik adalah bagian atas daripada lukisan ini. Saya coba untuk menzoomnya. Nah, itu adalah gambar daripada Agustinus. Saudara, yang menarik adalah begini. Kalau saudara lihat lukisan tersebut berarti... Sebentar ya, kalau saya begini, berarti di sisi kiri saudara ya, paling ujung ya. Kalau saudara lihat di TV. Jadi di sisi kiri atas itu ada seperti kayak satu kumpulan cahaya api begitu, di bawahnya itu Alkitab. Nah, di atas itu ada tulis kata di dalam kata Latin veritas. Veritas artinya the truth, kebenaran. Nah, Agustinus adalah orang yang mencoba mempelajari kebenaran. Dan kalau saudara perhatikan, kepala dia itu melihat pada Alkitab, pada kebenaran itu. Dan
kepala itu seperti ada satu cahaya yang menggambarkan satu intelek dia yang begitu smart, Jadi ini orang yang smart, Agustinus. Tetapi kalau saudara perhatikan, di tangan kanannya dia pegang pen di situ untuk mencatat kebenaran-kebenaran tersebut. Di tangan kirinya yang menarik di situ adalah dia ada pegang, digambarkan seperti hati, dan ada cahaya hati, ada api daripada kobaran hati tersebut yang membakar atau yang mempengaruhi sebenarnya otak dia, kepala dia. Nah saudara, sebenarnya dalam lukisan ini kita melihat berkaitan dengan Filipi tadi, Agustinus adalah orang yang punya otak yang luar biasa, tapi dia bukan hanya punya otak, tetapi dia punya hati. Hatinya yang mempengaruhi otak dia. Hatinya yang mendrive otak dia. Nah saudara, ada satu kalimat penting daripada Agustinus dan banyak sekali dikutip di sana sini, yaitu Agustinus berkata bahwa kita manusia itu atau Tuhan itu menjadikan kita untuk dirinya sendiri. Dan kemudian Agustinus berkata, sehingga hati kita itu tidak akan pernah tenang, ya, tidak akan pernah tenang sampai ketika kita mendapatkan ketenangan yang sejati di dalam diri Allah sendiri. Jadi Agustinus berkata, kita diciptakan untuk diri Allah dan hati kita itu seperti mencari-cari, tidak akan bisa tenang kalau kita tidak kemudian mendapatkan ketenangan di dalam diri Allah yang menciptakan kita. Setelah kalimat ini akan menjadi center point daripada pembahasan saya. Dan saya akan mencoba mengeksplor kalimat ini dan kita akan mencoba untuk melihat bersama-sama. Saudara, yang pertama adalah ketika bicara mengenai kalimat ini, saya ingin melihat dari sisi manusianya. Kalau kita melihat dari kalimat ini, sisi manusianya ada dua hal yang kita bisa yang kita bisa kemudian dapati. Yang pertama adalah Agustinus memberikan penegasan manusia diciptakan oleh dan untuk sesuatu. Jadi ketika diciptakan bukan saja kita diciptakan oleh Allah, tapi proses mencari itu terus ada. Saudara, dalam filsafat ini dikenal dengan istilah teleologis. Teleo itu artinya tujuan. Saudara, sederhananya begini. Bukankah manusia selalu punya mimpi? Manusia selalu punya cita-cita. Manusia selalu punya keinginan masa depan. Saudara, kenapa manusia punya keinginan seperti itu? Kenapa manusia punya satu drive untuk menuju ke depan? Pekerjaan lebih baik, saya bisa punya keluarga, punya istri suami yang cantik yang baik, punya anak-anak yang oke, nanti anak-anak besar, saya pingin rumah di mana, saya pingin ini, saya pingin melakukan ini, saya pingin profesi ini, saya pingin posisi ini. Manusia adalah satu makhluk yang selalu punya keinginan. Dan keinginan itu adalah berkaitan dengan satu keinginan ke depan, satu keinginan lebih maju. Itu adalah bicara mengenai satu teleologis. Yang namanya manusia selalu punya dream. Yang namanya manusia selalu punya mimpi. Dan inilah natur kita. Inilah natur kita ketika Allah menciptakan kita. Itu sisi manusianya. Hal yang kedua yang menarik di sini adalah begini. Agustinus kemudian memberikan penegasan bahwa sisi manusia yang kedua itu adalah ternyata bagi Agustinus pusat orientasi manusia itu adalah hati. Pusat orientasi. Jadi pusat segala keinginan, pusat segala kerinduan kehidupan manusia itu adalah hati. Nah ketika Agustinus berkata hati menjadi pusatnya atau love, cinta dia berkaitan dengan hati itu menjadi pusatnya, maka saudara di sini kemudian ada satu hal yang harus kita membuat semacam ada keterpisahan karena kerap kali secara manusia berpikir, secara filsafat berpikir, mulai berpikir mengenai manusia itu kan ada otaknya, ada ratsionya, dan ada hatinya. Sehingga antara rasio, antara hati, antara otak, hati, ini menjadi sebuah ketegangan. Ini menjadi sebuah ketegangan. Nah saudara, dinamika antara hati dan pikiran manusia ini menjadi dinamika yang menarik. Dan setidaknya kita perlu melihat dua hal. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan satu intellectual conviction. Satu keyakinan secara intelektual. Jadi otak kita akan berfungsi untuk mencoba untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hitam, mana yang putih.
Nah ini penting sekali, ini penting sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah benar kita perlu hitam dan putih? Kita perlu benar dan salah. Tetapi pertanyaannya lebih lanjut sebenarnya. Apakah benar hidup manusia itu didrive oleh benar dan salah yang dia tahu? Apakah benar permasalahan dalam hidup manusia karena manusia kurang tahu mengenai benar dan salah? Manusia kurang punya intellectual conviction. Nah saudara, zaman dulu jawabannya iya. Zaman dulu. Sehingga kita perlu belajar, kita perlu tahu, tetapi semakin ke sini dan sebenarnya bukan hanya zaman dulu. Karena bagi Agustinus juga nggak setuju. Karena bagi Agustinus bukan hanya ada intellectual conviction, tapi ada yang namanya pre-intellectual desire. Jadi ada satu desire manusia yang ada yang dibalik daripada intelektual tersebut. Atau hati manusia, ada dorongan-dorongan di dalam hati manusia. Nah dan bahkan sebenarnya menariknya adalah begini. Ketika bicara dorongan hati itu, ini adalah sesuatu yang kerap kali mengoperate atau berfungsi atau melakukan segala desire-nya itu dikeluarkan tanpa kemudian berpikir. Jadi cukup banyak dalam hidup manusia ternyata yang kita lakukan itu bukan sekedar apa yang kita pikir. Itu tuh didrive oleh dorongan-dorongan yang ada di dalam hati manusia. Itu didrive oleh dorongan-dorongan yang ada di dalam diri. Jadi saudara seperti saat ini saudara mendengar, saudara sedang mendapatkan sebuah intellectual conviction. Tetapi pertanyaannya, apakah intellectual conviction ini akan merubah kita dengan sendirinya? Jawaban tidak. Itulah sebabnya. Dengar khotbah baik, baca Alkitab setiap hari baik, tapi apakah itu berarti merubah kita? Oh belum tentu. Karena ada sebuah permasalahan hati, ada sebuah permasalahan desire yang kita kemudian perlu melihat apa yang terjadi dengan hati kita. Saudara, ada satu film ketika saya dalam persiapan ini, ada satu film yang berjudul Stalker. Ini film lama tahun 1979 kalau nggak salah. Ya, dan ini film 2 jaman lebih. Saya mencoba nonton film ini, akhirnya saya nyerah sendiri. Ya, karena gambarnya juga nggak terlalu oke. Dan memang ini film lebih bersifat filosofis, berkaitan dengan psikologi. Ada sedikit sains ya. Tapi ini film yang sangat panjang ya. Saya tidak terlalu rekomend saudara nonton. Meskipun ini salah satu film terbaik di dunia. Ya, sampai saat ini masih dihitung sebagai salah satu film yang terbaik di dunia. Jadi ceritanya begini, stalker ini adalah nama orang, atau ini sebenarnya adalah satu sebutan kepada satu orang yang sebenarnya kayak dalam tanda petik pemandu gelap. Jadi dia memandu ke tempat yang restricted, yang tidak boleh begitu. Jadi termasuk dalam penelitian nuklir lah, dalam ini film Rusia. Jadi dia memandu ke tempat-tempat yang tidak boleh kemudian divisit. Nah dia, lalu ada 2 orang yang lain. Ada seorang penulis yang kehabisan bahannya dan dia frustasi dengan hidupnya. Dia ingin mencari ide. Dan ada seorang profesor. Ya, seorang profesor yang sebenarnya pada intinya dia tuh mau ngebom tempat yang mereka pergi. Supaya tidak berdampak negatif kepada kehidupan manusia. Nah jadi intinya begini. Mereka bertiga itu berjalan ke tempat yang restricted tersebut. Dan tempat itu adalah tempat yang diistilahkan namanya zone. Ya, namanya the zone. Nah di dalam the zone itu menariknya adalah ada satu bagian ruangan. Itu termasuk salah satu gambar bagian ruangannya seperti itu. Ya. Ada satu bagian ruangan yang sebenarnya di tempat itu dia bisa menjamin apa yang menjadi keinginan manusia yang paling dalam. Jadi keinginan yang sesungguhnya ada dalam diri kita, dia akan memberikan jaminan, dia akan memenuhinya. Nah saudara, disinilah dilema itu kemudian terjadi. Karena ternyata apa yang kita pikir, kita ingin atau kita harapkan atau kita cintai, ternyata itu belum tentu sesungguhnya yang kita inginkan. Saya ulangi statement ini. Apa yang kita pikir, jadi misalnya begini. Ketika saudara dan saya berpikir saya tuh cinta Tuhan. Apakah benar sesungguhnya saya cinta Tuhan? Belum tentu. Kita bisa terlibat aktiviti rohani.
Kita bisa berpikir saya cinta Tuhan, tetapi belum tentu saya cinta Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kadangkala kalau kita misalnya berhadapan dengan alat pendeteksi kebohongan, ya. Saya rasa, ya saya juga tidak tahu akurasi daripada alat ini, begitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan kalau katakanlah ada alat yang akurasi bisa jujur nih, bisa betul 100% apa yang ada dalam hati kita, maka kalau kita dites alat itu pasti kita takut. Kenapa? Karena kita takut yang sesungguhnya itu tuh kemudian kita keluar. Itulah sebabnya kalau ada orang visit ke rumah kita tuh paling deg-degan kalau anak kita yang masih kecil polos keluar. Ya. Saya berapa tahun yang lampau itu di salah satu acara bulan keluarga di gereja. Lalu tuh panitia itu membuat acara di mana anak pendeta tuh diajak ya, ditampil lalu dikasih wawancara. Saudara tahu, saya tuh deg-degan. Itu bukan anak saya, sorry ya. Itu anak hamba Tuhan lain, tapi karena saya juga tahu pergumulan hamba Tuhan, ketika anak itu muncul, jujur saya deg-degan. Saya deg-degan kenapa? Saya cuma khawatir kalau mereka tanya dan anak itu menjawab dengan polosnya. Saudara dan jemaat itu bisa nafsirkan apa? Wah, ini hamba Tuhan ngomong begini-begini, ternyata anaknya ngomong begini, begitu loh. Jadi antara apa yang dia tahu dan apa yang real di dalam ini kerap kali beda, begitu loh. Nah, disinilah kita punya sebuah ketakutan yang serius. Nah, di dalam film Stalker ini menjadi sebuah filosofi yang menarik adalah apa yang kau pikir dan apa yang sungguh ada dalam hatimu belum tentu sama. Ada banyak suami berkata dia mencintai istri. Tapi betulkah dia mencintai istrinya sesungguh-sungguhnya? Nanti dulu, belum tentu. Sebaliknya, ada istri juga berkata, saya sangat menghormati suaminya. Tapi benarkah istri betul menghormati suaminya? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Nah, saudara, di sini menjadi sebuah dinamika yang menarik. Dan disinilah penting kita melihat antara apa yang kita pikir dan apa yang sungguh ada di dalam hati kita. Dan Alkitab menarik sekali di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab clear berbicara mengenai jaga hatimu dengan waspada. Bukan jaga otakmu, jaga hatimu. Karena dari hatimu itu terpancar kehidupan. Saudara, saya bukan berkata otak tidak penting, bukan itu poin saya. Tetapi ini bukan masalah saya tambah tahu benar salah, saya tambah tahu konsep-konsep yang baik. Tapi itu adalah masalah hati kita. Itu masalah apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kadang-kala ada orang yang berkata, oh saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Lalu kemudian dia bisa punya karakter tertentu. Atau kadang-kala dia meninggalkan gereja dan dia punya sifat yang begitu luar biasa dahsyat, kita bisa bingung. Disinilah kita tidak menyadari ada realitas hati tersebut. Saudara, ini memang menjadi sebuah dilema antara realitas hidup kita sekarang. Karena apa? Pada abad 17 sebenarnya, 16-17 dengan munculnya ketika mulai zaman rasionalisme begitu kuat, ada satu kalimat yang penting daripada René Descartes. Ya, jadi ini seorang filsuf. Dia berkata cogito ergo sum. Jadi I think therefore I am. Jadi aku ada, aku hidup karena apa? Karena aku berpikir. Dan mulai zaman itu sampai saat ini kita dipengaruhi dengan yang namanya otak. University muncul begitu banyak, melatih, membuat banyak generasi muda bisa pintar. Tapi apakah dengan kepintaran membuat dunia lebih baik? Jawabannya tidak. Saudara, ada satu presiden daripada Harvard University di dalam bukunya Dallas Willard. Dia mencoba untuk dia mengutip satu speech daripada satu presiden daripada Harvard University. Dan di speech tersebut, di dalam graduation atau acara khusus, kayaknya graduation. Dia kemudian berbicara mengenai sebuah kenyataan. Ketika melihat Harvard kemudian mendidik orang-orang dengan begitu pintar, tapi banyak yang mereka jadi politikus yang tidak benar, ekonom yang tidak benar, bukan karena tidak tahu, tapi karena pengetahuan itu kemudian akhirnya ditwist gitu, rubah untuk hanya satu keinginan kita. Nah, saudara, disinilah kita melihat realitas hati
Itu menjadi satu problem yang serius di situ. Nah, tema kita kali ini adalah kita bicara mengenai berkaitan dengan liturgi, dan liturgi ini adalah liturgi daripada hati sebenarnya. Kenapa saya memakai istilah liturgi? Saudara, sebenarnya istilah ini saya terinspire daripada buku James K.A. Smith, ya. James Smith ada macam-macam, ya. Kita juga ada James Bryan Smith. Di gereja kita ada bahas mengenai buku itu, tapi ada ini James K.A. Smith, ya. Jadi saudara, saya dapat buku ini sebenarnya, mungkin saya tahu buku ini mungkin sudah sekitar 8-9 tahun yang lalu. Tapi jujur pada awalnya saya dapat buku ini, saya tidak interest membacanya. Karena saya tadinya berpikir buku ini berkaitan dengan worship, berkaitan liturgi. Ya, karena ini berkaitan dengan ya istilahnya dia berkaitan dengan liturgi. Saya cuma lihat sebentar lalu sudahlah gitu loh. Saya nggak terlalu interest, ya. Tetapi saudara, ketika saya study, buku ini menjadi salah satu buku yang wajib kami baca. Dan ketika baca, saya baru kemudian dibukakan dan oleh beberapa hal. Menariknya adalah begini sebenarnya. Kata liturgi adalah sebuah kata yang berkaitan dengan satu rangkaian ibadah. Ya. Jadi ketika kita masuk dalam kebaktian kita, maka ada yang namanya liturgi. Jadi liturgi itu adalah komponen of worship. Bagian-bagian yang sebenarnya ada di dalam bagian ibadah itu dengan satu tujuan, kita sedang menyembah Allah. Jadi itu liturgi. Itu liturgi. Nah, saudara, tapi ketika bicara mengenai hidup kita, maka hidup yang kita jalani dengan keberadaan hati kita, tanpa sadar itu proses penyembahan itu sedang terjadi. Saudara, Martin Luther berkata begini. Apapun, ya, ketika hati kita itu terkait atau tertarik, terikat kepada sesuatu di dalamnya, maka sesuatu itu menjadi Allah. Saya ulangi, ketika hati kita itu terkait, terikat, terattach, terkling dengan sesuatu, maka sesuatu itu sebenarnya menjadi Allah. Saudara perhatikan di sini, Luther mengkaitkan keterikatan hati, ya. Luther mengkaitkan dengan ketertarikan hati. Luther mengkaitkan dengan hati yang kecenderungan kemana, maka yang kemana itu menjadi Allah. Berarti di sini kita melihat hati kita sedang memainkan sebuah liturgi. Liturgi seperti apa yang kemudian hati kita kemudian jalankan? Liturgi seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Tadi saya katakan di awal, ada pikiran, ada hati. Tapi hati itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan ketika hati menjadi pusat dari segala sesuatu, liturgi seperti apa yang hati kita sedang kemudian menjalankan. Kita sedang worship, kita sedang menyembah. Liturgi seperti apa? Saudara, dan konsep bahwa liturgi daripada hati ini adalah sebuah konsep yang kita harus ingat. Ini konsep yang penting. Karena kerap kali kita bisa ke gereja. Apalagi ke gereja mungkin cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saudara, oke, setiap pagi ada membaca Alkitab. Tapi liturgi hati seperti apa yang kemudian sedang kita mainkan? Saudara, Yesus, kalau saudara melihat di dalam Matius 6:24. Yesus, saudara, beberapa tahun lalu ketika saya membaca ayat ini, saya kaget begitu loh. Saya bacakan. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang saya surprise adalah Yesus membuat paralel yang seimbang antara Allah dan Mammon. Kenapa? Bukankah Mammon ini adalah ciptaan? Allah ini pencipta jauh lebih tinggi. Itu betul. Tapi yang menarik bagi saya adalah Yesus memparalelkan antara Allah dan Mammon. Berarti ketika Yesus memparalelkan itu, Yesus mau berkata, kamu jangan bermain-main dengan Mammon. Kamu jangan bermain-main dengan kekayaan. Kamu jangan bermain-main dengan dunia. Apa yang ditawan? Jangan main-main. Karena dunia itu seperti Allah. Seakan-akan seimbang. Dan kalau kamu tidak hati-hati, dunia itu kemudian akan menarik kita. So itulah sebabnya ketika kita bicara mengenai liturgi of the heart, liturgi hati kita, karena liturgi hati kita bisa membawa kita kepada Allah atau kepada Mammon. Kalau saudara kemudian melihat
Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, ketika Paulus berkata tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itu ibadah yang sejati. Maka Paulus pun menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang worship adanya. Ini adalah satu ibadah sebenarnya. Satu liturgi daripada tubuh kita. Saudara, dan sebenarnya di ayat ini kalau saudara perhatikan, Paulus bukan berkata hanya persembahkan tubuhmu, tapi Paulus menegaskan jangan jadi sama dengan dunia. Dunia itu menawarkan satu ibadah tersendiri. Saudara, saya boleh katakan liturgi dari hati kita. Maka liturgi yang pertama itu adalah liturgi dunia. Liturgi dunia. Liturgi yang pertama itu adalah liturgi dunia. Dan Paulus di situ, saya mengutip di sini dari satu kalimat, satu terjemahan daripada daripada G.B. Phillips New Testament. Dia mencoba untuk mengerti, di terjemahan ke bahasa Indonesia itu berkata seperti, jangan biarkan dunia sekelilingmu itu menjejalkan engkau ke dalam cetakan. Jadi dunia itu kayak sedang mencetak kita. Saudara, mama saya kami dulu punya toko kue. Mama saya buat kue dan saya senang atau saya biasa akrab dengan benda yang satu itu, yaitu cetakan. Ketika tepung ditaruh ke cetakan, sekali tepung itu kemudian cetakan itu ditutup, maka tepung apapun akan menjadi bentuk seperti bentuk cetakan tersebut. Nah dunia kayak gitu. Dunia sedang mencetak kita. Dunia sedang mencetak kita. Dunia sedang mencetak kita. Dan dinamika inilah yang sebenarnya Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-7. Ternyata bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat sebenarnya yang aku perbuat. Inilah liturgi yang sedang disampaikan. Saudara, kita akan mengeksplor bagian ini nanti lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Kita akan break dan Penatua Tintin akan kembali memimpin kita. Saudara, by the way, puji-pujian yang dinaikkan, saudara harus mencermati dengan baik. Karena puji-pujian tersebut adalah puji-pujian yang punya nilai yang sangat penting. Khususnya juga berkaitan dengan apa yang kemudian kita bahas. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Tintin. Oke, thank you Penatua Tintin, juga thank you John Paul Davina yang boleh melayani kita dalam puji-pujian tadi. Saudara, kita akan melanjutkan apa yang kemudian sudah kita bicarakan tadi. Saudara, boleh minta tolong rekan-rekan slide? Iya, tadi selesai sampai di situ, ya selesai sampai di situ. Adanya realitas dunia yang mencetak kita, Saudara, Rusia, jadi itu ada satu penulis Rusia yang terkenal abad 19, abad 20 ya. Abad 20 yaitu yang bernama Leo Tolstoy, ya Leo Tolstoy. Nah, saudara, dia adalah seorang penulis yang brilian, yang luar biasa dan seorang penulis yang juga mencoba untuk mencermati sebenarnya realitas hidup itu seperti apa. Nah, di dalam tulisannya Confession, saudara, ketika dia bicara mengenai realitas manusia, ada dua kata yang penting di situ, yaitu partikel dan progress, ya, partikel dan progress. Jadi dia ketika mencoba untuk melihat realitas hidup, ya, realitas hidup. Jadi Leo Tolstoy itu kemudian dia ketika melihat realitas hidup, dia berkata bahwa kita itu tuh seperti ada dalam satu infinite space, satu alam, satu dunia yang infinite, ya, lalu infinite time, ya, jadi satu waktu yang infinite. Dan ketika waktu yang infinite itu, setiap partikel, yaitu manusia, kita itu terus berubah bentuk di dalam kompleksitas yang infinite, yang tidak terbatas itu. Jadi partikel itu manusia, ketika kita ada dalam dunia yang infinite, maka mau gak mau kita harus berubah. Nah, ketika berubah, permasalahannya adalah begini. Realitas infinite dunia itu tuh kerap kali itu mendorong kita begitu rubah dan mempengaruhi kita dengan amat sangat. Jadi kalau saudara kaitkan dengan Roma 12 ayat 2 tadi, seperti Paulus katakan, kita sedang dicetak oleh dunia.
seperti kue adonan tersebut. Dan Leo Tolstoy menggunakan istilah kita tuh seperti partikel yang harus terus konform terhadap progresivitas yang ada. Dan ini Leo Tolstoy berkata, satu gerakan atau satu arus yang infinite, yang terlalu kuat sekali. Terlalu kuat sekali. Ketika Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini, maka itu tuh seperti kita tuh terbawa arus. Saudara, melawan arus tuh sulit sekali. Ini hal yang serius, ini hal yang masalah besar sekali. Saudara, di dalam sejarah gereja ada yang namanya istilah mundus caro et diabolus. Ya, ini dalam sejarah gereja. Ada yang namanya istilah mundus caro et diabolus. Artinya adalah dunia, daging, dan juga iblis. Saudara, sebenarnya poin ini adalah poin yang ada, saudara bisa temukan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Paulus memaparkan hal ini. Paulus memaparkan sebuah realitas, kita hidup ada dunia, ada dorongan daging kita, nafsu daging kita, dan ada si iblis. Nah, ketika tiga ini menyatu, maka tiga ini menjadi satu infinite space, infinite world, ya, satu infinite time, satu infinite complexity. Ya, menggunakan kata Leo Tolstoy tadi, yang membuat kita seakan-akan no choice, ya. Kita no choice. Seakan-akan kita tidak ada pilihan. Kita pasti akan ikut arus. Saudara, kita mesti realize hal ini. Jangan saudara berpikir sebagai orang Kristen ada dalam dunia itu begitu simple. No, tidak. Saudara, ada complexity yang infinite. Ada mundus caro diabolus yang begitu kuat. Saudara, dan pujian yang tadi kita naikkan itu adalah pujian KPPK 214 dari penulis Ho Xiaotung. Ya, memang melodinya sedikit Chinese sedikit begitu, dan ini pujian yang sangat baik, ya. Ada 4 bait pujian tersebut. Kalau saudara perhatikan, bait yang pertama dikatakan ada 3 musuh, yaitu aku sendiri. Bait yang kedua di situ ada 3 musuh, yaitu si setan tersebut. Lalu bait yang ketiga saudara perhatikan ada 3 musuh, yaitu dunia. Tapi bait keempat di situ kita mendapat kekuatan. Ada Kristus yang membuat kita bisa mengalahkan semuanya itu. Tetapi poin yang saya hendak sampaikan di sini adalah berkaitan liturgi of the heart. Ada realitas liturgi of the world yang mempengaruhi kita, yang membuat dan iblis bermain di situ, kecenderungan daging kita di situ membuat sebenarnya kita tidak menyembah Allah. Saudara, pertanyaan saya, ketika saudara lihat gambar ini, apa yang saudara lihat sebenarnya? Apa yang saudara lihat? Tempat shopping. Apa yang saudara lihat? E-commerce. Apa yang saudara lihat? Branding yang, ya kalau kita punya kita akan happy begitu. Siapa yang kagak mau punya Louis Vuitton? Siapa yang kagak mau punya Hermes? Siapa yang tidak mau punya Rolex? Ya, ya palsu juga kadang kita juga agak demen juga. Yang penting kerenan begitu. Iya kan? Saudara, tapi ketika saudara lihat ini, lihat mall, lihat e-commerce, lihat branding, branded yang ada. Saudara, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat ketika semuanya ini? Saudara, saya percaya dan saya berharap ketika saudara mengikuti bersama dari awal sampai saat ini. Satu pertanyaan yang kita mesti tanyakan adalah sebenarnya ada liturgi seperti apa yang ditawarkan oleh mall? Ada liturgi seperti apa yang ditawarkan oleh e-commerce? Ada liturgi seperti apa yang ditawarkan oleh branded yang penting ini. Saudara, saya tidak berkata kita tidak ke mall. Saya tidak berkata kita tidak transaksi e-commerce. Saya tidak berkata kalau kita bisa membeli barang branded kita boleh membeli barang branded. Tidak. Tapi saya sedang mengajak kita untuk harus berpikir lebih lanjut. Sebenarnya liturgi hati saya dengan mall, dengan e-commerce, dengan branding, liturgi hati saya ini lagi liturgi apa? Itu yang harus kita tanyakan.
Saudara, saya sangat mengerti apalagi kita dalam kondisi COVID ya. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Salah satu hal yang selalu kita rasanya nggak bisa lepas kayak barang seperti ini. Kayak iPad seperti ini ya. Ini menjadi bagian di mana kita akan berinteraksi terus. Dan salah satu web atau salah satu aplikasi yang kita pada demen itu adalah aplikasi e-commerce. Ya, aplikasi apapun, nama apapun. Saudara, harus saya katakan, saya juga. Ketika hal-hal setelah mulai agak letih ya baca persiapan dan sebagainya yang diambil iPad ini dan salah satu yang dibuka selain news, selain berita maka adalah e-commerce. Saudara, dan menarik sekali ada iklan di sana macam-macam, ada kebutuhan di sana macam-macam dan ada beberapa waktu saya mulai lumayan rasanya balik ke sana, tapi saya mulai berpikir ini saya lagi ngapain begitu ya jadinya ya. Saya lagi ngapain begitu loh. Ya, dan menariknya e-commerce itu kalau kita sudah lihat sesuatu dia tuh kayak bisa ngejar kita gitu loh. Saudara buka news kayak let's say kompas.com lah, iklan yang keluar iklan yang saudara demen. Yaitu apa tuh artificial intelligence dan sebagainya. Dia bisa ngerti dan dia ngejar kita. Dan saudara perhatikan kita nggak akan habis-habisnya nih. Nggak akan habis-habisnya. Dari satu barang ke satu barang dan wait, mesti nanya dulu. Liturgi apa yang sedang terjadi? Atau mungkin anak-anak di dalam game yang saudara main, ya. Itu game juga mungkin anak-anak tidak ke e-commerce, mungkin ibu-ibu begitu loh. Game barangkali, saudara mesti berpikir lagi. Ini liturgi apa ya yang sedang ada dalam hidup saya? Nah, itu pertanyaan. Nah, saudara, yang harus kita bangun adalah liturgi yang boleh saya sebut liturgi of the kingdom. Ya. Liturgi of the kingdom. Ini adalah alternatif liturgi yang lain. Jadi liturgi of the heart itu adalah ada possibility pertama. Liturgi of the world, liturgi dunia. Dan liturgi yang kedua adalah liturgi of the kingdom. Saudara, menarik sekali. Matius pasal 4, 23 sampai 25 saya bacakan. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalau perhatikan apa yang menjadi berita utama ketika Yesus hidup. Howard Marshall, seorang ahli perjanjian baru. Saudara, dia berkata bahwa seluruh ahli perjanjian baru, mereka agree, mereka universally agree, mereka secara aklamasi setuju bahwa tema utama daripada Yesus adalah Kingdom of God. Kingdom of God. Saudara, Dallas Willard di dalam bukunya Divine Conspiracy, saudara, dia berbicara mengenai the gospel of sin management dan the gospel of the kingdom of God. Jadi dia berkata begini, cukup banyak gereja ya kita tuh hanya memberitakan Injil yang disebut dengan the gospel of sin management. Jadi maksudnya adalah kita tuh di gereja itu terus mengajarkan cenderung hanya berfokus kepada gimana nih mengatasi kelemahan diri, gimana nih mengenai diri lu berdosa, gimana mengenai kecenderungan lu dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi Dallas Willard berkata, kita harus menyodorkan the gospel of the kingdom of God. Apa maksudnya daripada the gospel of the kingdom of God? Maksudnya adalah kita itu mesti mengajarkan jemaat untuk masuk atau memiliki hati dan kehidupan daripada Allah. Jadi kehidupan yang, jadi gini, poin Dallas Willard adalah begini. Jangan kita hanya fokus menyelesaikan dosa. Itu adalah gospel of sin management. Karena Yesus tidak hanya bicara mengenai berdosa. Tapi Yesus berbicara kemudian bagaimana kita hidup di dalam kehidupan Allah. Bagaimana kemudian kita memberdayakan hal tersebut. Bagaimana kita punya kerinduan seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kemudian gereja ingatkan. Saudara, saya bersyukur misalnya di gereja ini kita punya
seperti ada grup Gema ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Saya sangat senang ketika bangun pagi, kemudian saya baca, ada yang berkata saya sudah baca ini ya, ada yang sharing begitu. Itu baik. Itu baik. Ini adalah satu upaya kita masuk di dalam sebuah hidup Allah. Ya. Saya bersyukur ada kelompok-kelompok kecil di gereja ini dan saya tahu ada beberapa di antara saudara dan yang mulai join. Thanks God, itu hal yang baik. Saya juga tahu ada di antara saudara yang mulai mengambil komitmen rohani tertentu. Saudara, itu adalah hal yang baik. Itu adalah salah satu upaya untuk hati kita tuh benar, hati kita dibenarkan, bukan benar ya. Hati kita tuh lebih diluruskan, hati kita tuh lebih diarahkan. Saudara, ini yang harus kemudian kita kejar. Saudara, saya semakin kesini ya, saya tuh semakin menyadari. Saya pribadi itu tuh harus mendisiplin hidup saya. Bahkan dalam tanda petik agak sedikit memaksa diri saya. Memaksa untuk apa? Mendisiplin untuk apa? Mendisiplin untuk mencari Allah. Kalau saya tidak mendisiplin diri mencari Allah, dan mencari Allah dengan sungguh ya, bukan hanya sekedar mendapat tambahan otak, tapi dengan hati yang haus akan Allah. Kalau saya tidak sungguh mencari Allah, kalau saya tidak sungguh masuk dalam semuanya itu, saudara, meskipun saya hamba Tuhan, bagi saya akan selesai. Saya nggak bisa melayani dengan benar. Saya tidak bisa melayani dengan benar. Saudara, apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi kekuatan rohani? Jawabannya ketika kita masuk dalam hidup, dalam kingdom of God. Liturgi of the kingdom of God mengarahkan hati kita. Sejak bangun sampai selesai terus diarahkan kepada Allah. Terus diarahkan kepada Allah. Saudara, saya mengundang saudara, mari kita harus lebih lagi memaksa, mendisiplin diri, mengarahkan hati, totalitas diri kepada kingdom of God itu. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi kita punya hidup rohani yang baik. Jangan pernah bermimpi kita menjadi teladan rohani yang baik. Enggak akan pernah. Enggak akan pernah. Saudara, kalau balik kepada statement daripada Agustinus tadi. Tadi saya awalnya sudah bicara sisi manusia. Saudara, saat ini saya ingin melihat sisi Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari statement Agustinus. Tadi saya katakan bicara sisi manusia. Manusia adalah makhluk yang bersifat teleologis. Punya tujuan. Tapi di sisi Allah, Agustinus memberikan penegasan. Teleologis itu, tujuan itu hanya bisa bernilai kalau kembali kepada teologis, yaitu Allah. Saya ulangin statement saya. Teleologis, teleos, tujuan manusia. Tujuan manusia hanya bisa menjadi bernilai, bermakna total ketika kembali kepada teologis, kepada theos, kepada Allah. Kepada Allah. Di dalam sisi ini kita melihat hal yang pertama. Agustinus berkata, manusia hanya menemukan damai ketika cintanya terarah kepada Allah. Manusia hanya bisa menemukan damai jika cintanya terarah kepada Allah. Dan sebaliknya, manusia hanya akan mengalami restless, kekhawatiran, kalau kita mengganti cinta kepada Allah dengan hal lain. Atau dengan gambar tadi ketika saya berkata apa yang Anda lihat. Mall, e-commerce, branded yang luar biasa. Apakah itu bisa memberikan kedamaian, memuaskan hidupmu sesaat iya? Apakah itu bisa menambah nilai jati dirimu sesaat iya? Kamu pakai barang branded. Saudara, tetapi apakah nilai barang branded itu membuat nilaimu menjadi nilai yang begitu bermakna, begitu penting? Tidak. Tidak. Engkau hanya memakai branded supaya berpikir orang bisa menilai kamu luar biasa. Tapi nilaimu kamu bergantung pada branded. Di situ permasalahan. Saudara, saya tidak mendiskreditkan untuk memakai branded. Bukan itu poin saya.
Tapi perhatikan liturgi hidup itu apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Nah saudara Agustinus memberikan penegasan. Liturgi hidup itu hanya bisa memiliki damai kalau kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sebaliknya kekhawatiran akan terjadi kalau kita tidak kemudian kembali kepada Allah. Satu kalimat yang menurut saya brilian, daripada Agustinus. Saya kutip di sini. Jadi begini, Agustinus berkata jadi gini. Jadi tubuh itu punya kecenderungan beratnya, ya, punya kecenderungan tendensi beratnya, yaitu tubuh kita adalah beratnya itu adalah ke bawah, oke? Lalu kemudian kalau kemudian saudara ada benda apa lagi tuh? Sebentar, api ya. Api saudara bakar, maka api itu punya tendensi ke atas. Ya, tubuh itu tendensi ke bawah, berat ya. Api itu adalah tendensi ke atas. Lalu kemudian dia katakan, kalau kemudian saudara taruh minyak ya, tuangkan minyak kepada air, maka apa yang terjadi? Minyak itu akan mengambang di atas. Karena itu tendensinya. Itu gerak kecenderungannya ke situ. Nah, Agustinus berkata, semua benda itu punya kecenderungan beratnya. Ya, punya posisi yang tepat, posisi yang seharusnya. Posisi yang seharusnya. Dia kemudian berkata begini. Demikian juga ketika sesuatu benda itu ada pada order yang tepat, tempat yang tepat, posisi yang tepat, disitulah tempat itu atau barang itu punya makna yang sesungguhnya dan mendapatkan rest yang sesungguhnya. Pertanyaannya, tempat kita tuh di mana sebenarnya? Karena kita diciptakan oleh Allah, karena kita adalah image of God, liturgi yang harus kita miliki adalah liturgi of the kingdom yang kita arahkan kepada Allah. Itulah liturgi kita. Saudara, selalu dalam apa yang saya sampaikan seperti ini, saya selalu berupaya untuk mencoba memikirkan spiritual exercise apa yang bisa saudara lakukan. Saudara, kalau yang lalu-lalu saya cukup memberikan banyak, mulai kali ini saya berpikir saya cuma berikan satu saja, ya, karena saya cuma pingin atau satu atau dua dan saya cuma pingin yang penting saudara bisa jalan. Saudara, yang saudara dengar sampai saat ini, itu tidak akan ada artinya kalau saudara hanya dengar. Saudara mulai sadar barangkali, tapi harus ada step selanjutnya. Step selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan liturgi of life daripada spiritual exercise. Satu hal yang saya rasa kepada jemaat di Kelapa Gading saya sudah pernah suggest. Saudara jangan pikir ini simple, ya. Jangan pernah pikir ini simple. Tetapi bagi saya ini sangat powerful untuk men-set up pikiran kita. Set up hati kita setiap hari. Saya men-suggest saudara dengan prayer of intention. Saudara, saya berani memberikan guarantee. Kalau saudara coba lakukan exercise ini aja 1 minggu full, bukan 1 minggu, 1 bulan full. 1 bulan full dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati. Jadi saudara bangun pagi, saudara biasa berdoa bukan? Saya cuma minta begini, saudara bangun pagi dengan satu kesadaran penuh. Tuhan, saya akan menjalani hari ini. Saya mungkin akan kerja, saya mungkin akan di rumah, saya mungkin akan sekolah. Tapi Tuhan kau tolong sepanjang hari ini, saya ingin seperti Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saudara boleh baca atau saudara boleh kutip kalimat-kalimat penting. Yaitu saudara berkata, Tuhan, saya ingin hari ini saya mempersembahkan hidup saya. Saya ingin hari ini mempersembahkan hidup saya. Dengan kesadaran penuh. Dan sepanjang hari saudara coba selalu mengingat. Hari ini saya ingin mempersembahkan hidup saya. Saya ingin liturgi hidup saya itu liturgi ilahi. Liturgi of the kingdom. Seperti apa? Bagaimana? Tuhan mau apa hari ini? Saudara, saya percaya
Kalau saudara berdoa dengan sungguh sepenuh hati. Dan saudara menjalani hari dengan kesadaran seperti itu. Saudara, maka saya percaya itu akan mengarahkan hidup saudara punya liturgi yang benar. Balik kepada gambar tadi. Balik kepada gambar tadi. Mall, e-commerce dan segala branded shopping yang ada. Setiap interaksi saudara harus bertanya begini. Ada dua liturgi daripada hidup. Dua liturgi daripada hati saya. Liturgi ini liturgi dunia atau liturgi of the kingdom. Saya interaksi dengan semuanya ini. Saya interaksi dengan semuanya ini. Seperti apa liturgi yang saya lakukan? Kalau liturgi itu hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan saya, maka liturgi itu menjadi liturgi of the world. Tapi kalau saudara kemudian menyadari realitas barang, realitas kebutuhan saudara, dan saudara kemudian melihat pada realitas Allah. Allah yang melengkapi semuanya itu, Allah yang lebih daripada segalanya. Saudara, maka di situ kemudian kita memiliki satu liturgi hidup yang benar. Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca satu buku, ini agak sedikit berbeda tetapi menarik poinnya. Jadi penulis itu melakukan puasa. Ya, dia melakukan puasa. Nah, saudara, dia seperti saya, ya, atau saya seperti dia barangkali karena dia lebih tua lah begitu. Ya, deman itu deman dessert, ya, jadi deman ice cream, ya, deman coklat, deman tiramisu, deman itu luar biasa. Nah, lalu dia berkata begini, ketika dia puasa, wah, dia berkata itu godaannya luar biasa terhadap segala dessert yang ada begitu, dan entah ada puding di situ, entah ada coklat di situ, ada ice cream di situ. Dan tiba-tiba dia realize satu hal. Iya ya, ternyata liturgi hati saya, ini kalimat saya, liturgi hati saya. Kalimat dia adalah ternyata tanpa sadar ya, kayaknya hidup saya kalau nggak ada coklat itu kayaknya jadi kurang. Hidup saya nggak ada tiramisu, nggak ada ice cream, kayaknya happiness itu hilang gitu loh. Kayaknya joyful itu hilang begitu loh. Lalu dia sadar satu hal. Unconsciously dia percaya Tuhan. Tapi hal terpenting menjadi satu joyful life adalah ice cream, tiramisu, coklat dan sebagainya. Saudara, di sini dia mengamati liturgi daripada hati dia. Dia masih makan ice cream nggak? Oh masih, pasti. Rasanya ya. Nggak salah dengan makan ice cream, nggak salah dengan tiramisu, nggak salah dengan coklat. Tapi kadangkala tanpa sadar kita terlalu bergantung dan amat perlu barang-barang itu. Daripada kita tahu Tuhan sumber sukacitaku. Itu liturgi daripada hati yang kita harus hati-hati. Sama. Kadangkala saudara depend terhadap e-commerce. Saudara lakukan, terus cari terus seperti itu. Dari satu ke satu. Nggak salah. Tapi saudara mesti pikir lagi. Ini saya lagi puasin apa ya? Saya lagi puasin apa? Apa yang ada dalam diri saya? Kenapa saya dari satu barang ke satu barang begitu loh? Kita yang harus deteksi hati. Deteksi hati. Saudara, saya katakan, saya juga begitu dengan e-commerce itu di sana sini begitu loh. Tapi saya coba deteksi hati. Ya. Salah satu deteksi yang saya dengan e-commerce mempelajari liturgi itu adalah begini. Saudara, saya kalau beli barang itu adalah saya itu akan lihat yang paling murah. Saya rasa semua begitu. Ya, semua begitu. Ya. Ya, kadangkala istri saya juga dalam tanda petik agak tegur saya. Lu beli barang-barang murah akhirnya pakai dikit rusak begitu loh jadinya begitu. Ya, saya belajar dari istri saya betul sekali. Tapi di balik itu yang saya kemudian pelajari gini. Ketika saya cari satu-satu saya akan kemudian realize gini. Gila bener. Untuk barang mau beli urusan 50.000 saya udah habisin waktu 1 jam. Konyol bener begitu loh. Jadi ini apa yang terjadi begitu loh. Nah, saya mulai ngelihat what's wrong dengan saya nih.
Ya, ini apa yang terjadi begitulah jadinya. Nah ini yang saya katakan kita harus deteksi. Atau ada barang yang hobi kita barangkali. Kita nggak perlu. Tapi hobi kita dari satu barang ke satu barang ke satu barang dan nggak ada habis-habisnya. Dan kemudian 1 jam kita habisin. Apa yang terjadi sebenarnya? Saudara sekali lagi berharap saudara jangan salah mengerti. Saya juga masih serve kepada segala apps e-commerce ya. Saya juga barang branded suka nggak? Ya suka. Siapa yang kagak suka begitu loh jadinya. Tapi saya realize saya nggak boleh attach dengan semuanya itu dan hidup saya bergantung pada semuanya itu. Karena semuanya itu sedang mengatur liturgi hati saya. Liturgi hati saya harus lebih kepada Tuhan. Dan saya harus memaksa diri untuk mencari hadirat Allah. Untuk mencari the kingdom of God itu. Kalau kita tidak memaksa diri mencari hadirat Allah, the kingdom of God. Saudara, di situ kita tidak akan punya hati hidup spiritualitas yang benar. Saudara, gambar ini adalah gambar yang terakhir menjadi ringkasan kurang lebih liturgi dari hidup itu seperti apa. Ya, saudara harus lihat ada sisi intellectual conviction. Tapi ada sisi desire atau hati atau love yang terpenting. Dari hati, love, liturgi of the heart itulah muncul liturgi of the word dan liturgi of the kingdom. Ya, dan berharap kita bisa mawas diri untuk masuk dalam perjalanan hidup rohani ini. Oke, saya akan selesai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Tintin. Kita akan langsung tanya jawab atau akan ada pujian lagi? Ya, kita mesti pakai kostum yang satu ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada banyak pertanyaan atau ada sesuatu yang mengganggu nih dari pergumulan pribadi yang pengen ditanyakan langsung ke Muse. Bapak Ibu bisa langsung mengetik di live chat kita ya, nanti akan dibacakan dan dijawab satu persatu oleh Muse. Ya, thank you ya Muse untuk kedua sesinya. Yep, thank you juga. Ya, memang benar bahwa kita ini saing-saingan nih sama dunia. Iya, ya, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita makhluk spiritual, tapi kita bersaing banget sama dunia ini. Karena itulah sehari-hari kita dari pagi ya. Dari pagi sehari-hari kita adalah bagaimana mencari nafkah, bagaimana berkarir, berprestasi, persaingan ya, ada banyak sekali. Dan itu yang kayak consume mungkin diri kita ya, makanya kita butuh sekali seminar-seminar seperti ini untuk kembali mengingatkan kita. Oke, kita mau baca pertanyaan pertama Musa dari Ibu Santi Suharta. Ibu Santi bertanya, walau kita telah menemukan damai karena cinta kepada Allah, tetapi dalam realita hidup masih banyak alami kekhawatiran atau kebingungan. Ada tidak damai, walau hati tetap tertuju pada Allah. Apa yang harus dilakukan Pak? Itu rasanya ada sambungannya ya. Di oh iya, oke. Apa yang harus dilakukan Pak? Karena dalam keseharian banyak keputusan-keputusan yang perlu diambil walau hati dekat dengan Allah. Namun dalam praktek realnya kita berbenturan dengan etika atau tanggung jawab atau niat baik yang value-nya sangat relatif jika dibandingkan kehendak God. Oke. Thank you Bu Santi, pertanyaan yang baik dan meminjam tadi kalimat dari Tintin awal ya. Dia berkata memang kita kayak di dunia yang kayak tarik menarik seperti itu. Ya, kita dunia yang tarik menarik dan itu betul sekali. Dan bahkan mungkin harus saya katakan kita bukan hanya dalam dunia yang tarik menarik, tapi dunia yang tarik menarik itu seperti kayak pusaran air ya, kayak air yang menarik begitu kuat. Jadi bukan hanya air yang mengalir ya, kadangkala itu istilahnya apa ya, kayak ada air muter begitu ya. Kadang-kala kayak di bahasa Inggrisnya twirl apa? Jadi kalau pusaran. Iya, jadi kalau kayak saya masih ingat di sungai atau di daerah saya di Kupang ketika kami ke sungai begitu. Jadi kami kaget ada satu sungai, satu tempat itu kayak itu air tuh muter. Jadi kita kayak ditarik gitu loh. Jadi kita bukan hanya berenang, tapi kita tuh ditarik. Nah, ini poin saya adalah tarikan itu sangat kuat, sangat kuat. Nah, seperti apa yang Dallas Willard tadi katakan di dalam Divine Conspiracy, sebenarnya kita tuh punya liturgi, ada yang namanya liturgi of the kingdom, the gospel of the kingdom.
Nah ini yang Bu Santi menurut saya kita harus upayakan itu. Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus punya hati yang sungguh tertuju kepada Allah. Kita harus mengupayakan beragam hal untuk membawa diri kita lebih dekat kepada Allah. Jadi ini seperti tarik menarik, dan tarik menarik begitu kuat. Kita hanya bisa, maka Yesus berkata, tinggal di dalamku dan aku di dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Itu kuncinya. Hanya tinggal di dalam, tinggal di dalam. Setelah harus saya katakan, saya pribadi, tadi saya juga sudah sempat katakan, saya sendiri meskipun saya hamba Tuhan. Artinya, saya pasti lebih banyak bersentuhan dengan Alkitab dari saudara. Tapi saya pribadi menyadari, wah saya tuh kalau enggak mendisiplin diri, menarik diri kepada Tuhan. Bukan menarik diri kepada Tuhan, membawa diri kepada Tuhan. Tinggal di dalam Dia, maka segala kuasa Tuhan, segala kedamaian Tuhan, segala ketenangan Tuhan, itu tuh juga akan menjadi bagian yang tidak terlalu connect dalam diri saya. Jadi, tetapi saya juga harus garis bawahi, jangan kemudian berpikir ini murni hanya, oh kita baca Alkitab dong Pak kalau begitu. Oh iya betul, tetapi sebuah interaksi yang hidup, bukan hanya baca Alkitab. Berarti ini saya berdoa dong Pak. Oh iya betul, tapi bukan hanya berdoa. Ini sebuah interaksi yang hidup yang tinggal di dalam, seperti Yesus dalam kita dan kita di dalam Dia. Nah jadi ini yang harus kita kemudian lakukan. Kecenderungan hati yang kepada Allah itu the first priority. Saudara, kadangkala itu saya tidur lalu kaget bangun bisa jam 3, jam 4, jam 5. Saudara, saya punya filosofi begini. Kalau saya kaget bangun jam 3, jam 4 misalnya, saya lihat jam 3. Loh Tuhan masih jam 3 Tuhan, gue masih butuh tidur nih, gue mau tidur nih. Udah saya bolak-balik, ya tidur coba. Kadang-kala tertidur, kadang-kala enggak, saya bolak-balik lihat. Kayaknya ini jam jalan terus, gue nggak bisa tidur. Ya. Saya patokan tuh rata-rata bisa setengah jam. Kalau saya udah nggak bisa tidur, saya udah langsung sadar. Oke Tuhan gak mau gue tidur, gue udah mesti bangun aja. Ya entah mau doa, mau baca Alkitab, baca buku, sudah saya pakai waktu interaksi dengan Allah. Dan bagi saya, prime time saya itu adalah pagi-pagi. Ketika istri, anak masih tidur, itu prime time saya. Jadi saya bisa... saudara, kadang-kadang ketika saya udah bangun pagi itu saya tuh udah bisa jalan bisa 3-4 jam. Ya sudah tuh, saya nikmati benar. Waktu bersama dengan Tuhan, saya baca Alkitab, saya baca buku begitu. Saya berpikir, saya berinteraksi. Nah, di situ bagi saya itu sumber kekuatan. Jadi bagaimana kalau kita bisa berhadapan dengan tarik-menarik itu bisa hidup? Menurut saya yang paling penting, arahkan hati dalam kingdom of God minded. Tapi bukan hanya pagi hari. Tadi saya katakan dengan prayer of intention, setiap hari juga kita harus berinteraksi, berpikir. Saya tadi agak tertawa karena keingat kemarin sore malam ya, setelah saya selesai mandi, saya turun, istri saya kemudian tanya, jadi lu dapat inspirasi apa waktu mandi? Saya agak lucu itu karena istri saya kenal saya dengan baik dan saya bilang, iya nih, gue ada kepikiran begini. Saya kalau mandi itu, wah, kayaknya pikiran kebuka begitu jadinya. Ya jadi sehingga saya tuh biasa cerita, wah, gue ketika mandi gue kepikir begini loh. Lalu saya keingat begini loh. Ya saya keingat semalam persis ya. Selesai saya mandi, saya tanya, jadi gimana? Lu dapat kepikir apaan? Saya langsung ketawa, dia kenal saya bilang, iya benar, saya ada sesuatu begitu loh. Jadi poin saya adalah bukan hanya saat teduh, ya, saat mandi, saat jalan, jogging, ya, saat melakukan apa, bahkan ketika saat nonton film barangkali. Ya bagi saya kalau nonton film juga saya pikir, saya berpikir, iya Tuhan ingatin saya apa begitu. Saya harus hati-hati apa begitu loh jadinya. Saya bisa lihat dunia kayak apa begitu loh. Jadi kita harus interaksi di situ. Itu untuk menjaga hidup kita. Sebaliknya, hal-hal di dunia yang kita lakukan kita juga harus jaga. Saudara nonton itu bisa jadi addicted juga. Kalau saudara nonton yang non-stop ya, itu juga jadi nggak benar. Drakor. Drama Korea. Ya that's okay. Saya juga nonton drakor kok begitu loh. Ada drakor yang bagus begitu yang misalnya saya dengan istri saya kami lagi nonton
It's okay to be not okay. Ya, karena ini ada unsur psikologinya, ada unsur ininya. Ya, tapi saya nggak tahu kita bisa selesai atau enggak. Ya, kita seri ketiga atau 4 barangkali begitu. Ya, tapi kami berpikir begitu loh. Ya, tapi saudara jangan kayak drakor 1 hari full, 1 minggu full begitu. Nah, itu saudara harus deteksi ini hati gue lagi gimana begitu loh. Ya, dan saudara coba pelajari. Nah, memang untuk anak-anak yang game, saya karena tidak menguasai game, saya nggak tahu dunia game, saya nggak tahu ada nggak dari dunia game itu hal yang kita bisa pelajari. Kalau drakor kan ada gitu loh, ya. Tapi game saya nggak terlalu tahu. Saya lebih cenderung merasa itu lebih kepada hanya menjadi bagian yang cenderung liturgi dunia yang kurang baik. Tapi ya sekali lagi saya nggak tahu. Oke, itu poin saya Bu Santi. Jadi liturgi kingdom kita harus pupuk full di situ. Dalam seluruh hari kita harus all out di situ. Tapi di sisi yang lain liturgi dunia kita juga harus awasin. Kita harus awasin. Tapi sekali lagi saya harus garis bawahi ya. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu mesti baca Alkitab terus loh. Oh mesti doa terus loh. Oh mesti ke gereja terus loh. Enggak. Jadi saudara bisa interaksi dengan siapa saja. Ya, dan di situ ingat Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya. Oke, thank you Musa. Berikutnya pertanyaan dari saudara Benadeo Arkadi. Bagaimana kita bisa memvalidasi apa yang sesungguhnya ada di dasar hati kita? Jika semua usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa saja berbeda dengan apa yang sesungguhnya ada di dasar hati. Thank you. Ben, thank you. Saya senang dengan pertanyaan ini. Jadi memang betul ini menjadi satu hal yang sulit karena itu hanya ada dalam hati kita. Itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya adalah ini tidak sekedar oh gue baca Alkitab lah, oh gue doa lah, oh gue rajin ini lah, oh gue ini. Karena itu hanya penampakan luar. Karena hati kita bisa saja baca Alkitab cuma hanya menunjukkan loh gue baca loh. Gue udah baca 5 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah luar biasa banget begitu loh. Siapa nggak berbangga begitu loh. Ya, jadi itu bisa saja penampakan luar. Nah siapa yang bisa validasi? Menurut saya yang pertama adalah diri sendiri. Kamu harus jujur. Kamu harus jujur. Bahkan ketika kamu berkata saya sudah baca selesai. Makanya saya ya tapi saudara yang posting baca itu good ya. Tapi saya pribadi saya nggak terlalu seperti itu karena saya tuh cuma pikir ini lagi mau ngapain gitu loh jadinya. Tapi sekali lagi saya tidak berkata salah. Teman-teman di Gema go ahead itu baik sekali itu go ahead. Tapi saya cuma poinnya adalah begini, hati-hati tuh. Hati kita tuh gimana begitu loh jadinya. Ya. Kita yang harus tahu hati kita. Kita yang harus tahu. Kita yang harus jujur gitu loh. Kayaknya gue capek aja di gereja sebenarnya. Ya, ini bukan capek yang kadang-kala capek fisikal ya, kadang-kala capek, that's okay. Tapi ini adalah capek yang mungkin dalam hati kita tuh jujur. Kalau bisa pilih, saya enggak gitu loh. Saya enggak gitu. Nah itu hati kita yang tahu pertama. Tetapi good newsnya adalah begini. Hati itu juga harus di training, harus dibentuk. Semakin hati kita dekat dengan Allah, ya maka di sini baca Alkitab, interaksi itu penting. Maka ada kebenaran-kebenaran Allah yang mempengaruhi hati kita. Nah, disinilah hati kita bisa menjadi hati yang benar. Nah, hati kita pertama diri kita yang tahu, yang kedua adalah sebenarnya adalah orang sekeliling kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi ingat hati bisa berubah. Oke, hati bisa berubah. Karena itu mari kita menghargai, meng-celebrate. Kalau ada pasangan kita, keluarga kita, orang dekat kita yang semakin dekat Allah, kita harus support begitu. Supaya hati dia lebih dituntun kepada hal yang benar. Ya, dan nantinya biasanya validasi itu akan muncul ketika misalnya kita mengalami unfair. Misalnya, saudara dikecewakan oleh hamba Tuhan. Oke, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan marah-marah, itu pilihan. Saudara akan tinggalkan gereja, itu pilihan. Saudara akan berkata, gua akan pindah gereja atau gua akan ini, itu pilihan. Sekali lagi saya tidak berkata salah, ya. Tapi itu proses Tuhan sedang screening
untuk menyaring hidup kita supaya kita hidup lebih benar. Layak nggak kecewa tinggalkan gereja? Satu sisi oke, ada masanya. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti terus kecewa. Karena saudara harus masuk ke step selanjutnya lagi, yaitu Tuhan ingin supaya kita growing. Nah itu yang Tuhan mau. Nah itu yang Tuhan. Disitulah hati kita tuh diuji. Seberapa kita menomorsatukan Tuhan. Saudara kalau mau bicara unfair, ya harus saya katakan, ya saya punya banyak story unfair. Ya, saya punya banyak story. Tetapi saya cuma melihat kepada Kristus, kepada Allah. Saudara jangan berpikir gereja tempat yang steril. Tidak, tidak. Gereja tempat kumpulan orang berdosa yang terus bertumbuh. Dan ketika kita berjumpa orang berdosa dengan orang berdosa, disitulah kita bisa merasa unfair. Merasa unfair. Saudara, ya tapi kita kan mau bertumbuh, ya kan? Kita mau menjadi semakin serupa Kristus. Jadi jalanin itu, jangan pernah menyerah. Oke, itu jawaban saya. Baik Muse, dari Pak Sony Langi. Muse, bagaimana membedakan hati kita cenderung pada dunia dan pada kingdom of God dengan keinginan-keinginan kita yang melihat dunia? Iya, thank you Pak Sony. Saudara, kata kunci yang penting untuk pertanyaan Pak Sony tadi mungkin adalah kita harus terus mengevaluasi diri. Terus mengevaluasi diri. Jadi, jangan pernah berpikir melakukan sesuatu itu hanya otomatis. Jadi tanpa untuk mencoba untuk mengevaluasi. Jadi gini, ketika saudara misalnya nonton drakor misalnya, oke? Saudara ketika nonton dari satu seri, satu film habis, ke satu film lagi, saudara mungkin mesti duduk pikir dulu barangkali. Kenapa nggak habis-habis ya? Kenapa non-stop ya? Lalu saya dapat apa ya? Termasuk, saudara kalau searching di e-commerce, seperti tadi itu saya katakan ya. Di searching terus lihat, ini nggak ada habis-habisnya begitu loh. Mulai pikir, kenapa begini ya? Anak-anak kita misalnya, kalian yang remaja main game mulu. Kalau kalian remaja dalam Tuhan benar harus mulai berpikir, gue ngapain ya main game? Kok nggak habis-habis ya begitu? Nah ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita evaluasi, kita bisa melihat hati kita tuh kayak apa. Saya berikan tips, kalau saudara mau lakukan ini, saudara ambil kalender harian, itu kan ada dari jam. Saudara bangun pagi, saudara coba tulis. Pagi saya bangun jam 7, oke? Saya saat jam 7 sampai jam berapa? Jam 8, oke? Jam setelah ke berapa saya ke kantor, saya ngapain? Tulis. Itu inventarisir, saudara lihat. Iya, ternyata jam sekian ini kerjaan saya e-commerce aja mulu di kantor. Tapi e-commerce mulu. Ntar di pulang rumah e-commerce lagi begitu. Pagi-pagi setelah satu dulu yang keingat apa duluan? E-commerce. Ini lagi diskon hoki atau apalah begitu loh ya. Sincialah begitu loh. Jadi saudara perhatikan setelah ini apa nih? Nah itu satu cara untuk bisa melis hari. Itu ya kalau menggunakan kalimat dari Musa itu cara menghitung hari. Saudara melihat hari. So kalau enggak kita lihat satu hari selesai. Ini aja tahun 2021 udah berapa lama nih? Ini Februari tanggal berapa ya hari ini by the way? 20. Saudara bayangin, udah 50-an hari kita lewat. Sebentar lagi kita udah ya mestinya sudah celebrate ya the first years of corona begitu loh jadinya. Corona birthday Desember kemarin. Kalau kita di Indonesia mungkin Maret begitu loh. Saudara celebrate the birthday of corona di Indonesia itu 1 tahun. Saudara coba review 1 tahun ngapain aja? Apakah hidup hanya takut di rumah? Ya hati-hati perlu tentu. Tapi lalu di rumah ngapain? Nah di review. Oke, jadi poin Pak Sony tadi evaluasi. Berarti kita make sure bahwa memang dalam keseharian kita itu memang kita isi dengan hal yang worth it ya. Iya. Yang juga memikirkan banyak tentang Tuhan ya. Dan mungkin saya harus tambahkan juga, saudara hati-hati kalimat saya itu bukan dibalik lalu kita kayak pendeta dong Pak Tommy. Oh baca Alkitab ini, enggak, bukan itu poin saya. Ya bukan itu poin saya. Saudara tanya istri anak saya juga enggak pendeta-pendeta amat kok di rumah ya. Maksudnya ya nonton ya oke, main ya oke, ngobrol ya oke, jalan ya oke. Ya jadi
Dan saya cuma belajar finding God in all things. Jadi saya bisa nonton, tapi di nonton itu saya bisa melihat, oh iya Tuhan, ini ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarin ke saya. Saya bisa ngobrol dengan istri anak, oh Tuhan mau ngomong ini nih ke saya. Gitu. Nah itu saya finding God in all things. Itu menjadi bagian yang penting. Oke. Ya, baik Musa. Dari Pak Harsono pertanyaan, bagaimana korelasi antara kasih dan pengetahuan dengan hati? Padahal kita manusia tak pernah mencari Allah. Thank you Pak Harsono, thank you. Pertanyaan yang baik. Saya pada akhirnya ya cuman menyadari satu hal. Kalau kita bisa punya kasih cinta Allah, itu tuh the grace of God. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan riakan-riakan itu ke kita. Tetapi riakan-riakan itu harus kita pelihara. Riakan-riakan itu harus kita pelihara. Harus kita jaga, harus kita kembangkan. Ya. Harus kita kembangkan. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia berdosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 berkata seperti itu. Nggak ada gitu. Tapi ini karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya sebenarnya orang yang ketika punya kasih, punya pengetahuan akan Allah, hati ini terjadi. Saudara, maka hati dia kepada diri, hidup dia kepada diri dan kepada orang lain itu akan berbeda. Saya ini ketika pagi ada beberapa buku, beberapa kayak bahan renungan lah yang saya baca lah begitu. Salah satu bahan yang saya baca itu adalah berkaitan dengan kalimat-kalimat bijaksana daripada istilahnya tuh Desert Father, ya, bapak-bapak gereja pada padang gurun abad ketiga, abad keempat, kumpulan tulisan. Jadi ini kumpulan tulisan orang-orang yang rohaninya luar biasa. Saudara, saya kalau baca tulisan mereka itu, termasuk misalnya tadi pagi, ya, ketika saya baca itu ada seorang kayak pendeta lah begitu, ya, istilahnya abot lah begitu, datang ke satu biara, lalu dikasih makan, ya. Menarik sekali itu, yang paling senior dikasih makan itu cuma nasi sama garam sama apa begitu. Lalu sama muridnya, studennya itu dikasih garam, ini ada wine. Lalu untuk di biara tersebut, yang anak-anak muda itu dikasih nasi, garam, air, wine, ada daging. Nah pendeta yang seniornya ngomong gini, ini kenapa begini? Lalu dijawab, karena engkau paling rohani, engkau cukup makan begitu. Muridmu mulai belajar rohani, dikasih enak dikit. Tapi karena mereka yang baru sama sekali, kalau kita paksa kayak lu, itu nggak akan bisa. Jadi harus makan enak-enak bener begitu loh jadinya. Saya baca, bener juga begitu loh jadinya. Jadi orang yang semakin rohani itu harus menjadi orang yang semakin ditampar pipi kiri, gue kasih pipi kanan. Lu kasih nasi putih, gue akan bersyukur. Jadi orang yang hidup dia tuh ada di Tuhan, bukan pada makanan. Kalau orang yang baru masuk ke biara, hidupnya tuh masih di makanan. Dan saudara, saya ketika baca kalimat-kalimat ini, yang saya kemudian sadar ya, orang rohani itu apa? Jadi bapak-bapak rohani itu, ciri khasnya adalah mereka tuh sabar benar dengan orang berdosa. Sabar benar dengan misalnya orang yang datang ke biara, lalu masih curi-curi makan lah, masih pergi ke desa lah, mau entah buat dosa lah, apalah begitu. Nah, selalu dikisahkan orang-orang lain yang kurang rohani akan berkata, lu nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, lu pergi ke sana. Tapi orang yang rohani itu yang mereka enggak gitu loh. Mari kita memberikan satu kesempatan, kasih kita lebih kepada Dia, supaya untuk kemudian bisa bertumbuh secara rohani. Jadi korelasi kasih dengan pengetahuan, kasih itu akan lebih kuat untuk membuat kita lebih panjang sabar. Saudara, saya tanya saudara, Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali, kalau kita kategori dosa, dosanya dosa yang sangat serius, dosa sedang,
Atau dosa kecil? Ya memang dosa nggak boleh kecil sedang sih begitu. Tapi saya tanya, misalnya, buat Enten. Sangat serius tuh kayaknya. Sangat serius. Menyangkal Tuhan soalnya. Menyangkal Tuhan, betul. Sangat serius, mestinya apa yang kita lakukan? Diautin bukan? Iya kan? Tapi menarik sekali. Ketika Yesus ketemu dengan Petrus, Yesus cuma berkata, Petrus, do you love me? Apa engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Saya rasa kalau saya jadi Yesus di situ atau saya jadi teman Petrus yang lain, asisten Yesus, Petrus, sini lo. Kurang ngajar bener lo ya, berani-berani menyangkal guru. Sekali ya sudah bertobat kek. 2 kali ya sudahlah, telat-telat terakhir 2 kali kek. Masa 3 kali? Masa kayak begitu? Tapi itulah menarik. The love of God itu menarik. Kasih Allah itu menarik. Semakin kita masuk dalam perjalanan spirituality, rupa Kristus semakin nyata dalam kita. Rupa Kristus itu adalah sebuah rupa yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Ya, that's amazing. Ya menurut saya sih ketika kita jadi seperti itu luar biasa sih jadinya. Oke, next. Pak Elson Winoto nih bertanya nih Muse nih. Muse, gimana caranya kita tahu apa yang kita lakukan dalam liturgi of kingdom itu sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan hanya memuaskan hati kita? Saya rasa jawabannya sederhana. Ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa yang kita lakukan itu, maksudnya ketika kita nggak pusing nih dengan komentar orang, ya, kita nggak pusing, kita tidak terganggu dengan komentar orang, maka itu salah satu tanda bahwa betul kita itu melakukan sesuatu itu hanya untuk kingdom of God. Jadi ketika saudara mulai merasa pusing dengan berapa banyak yang like atau berapa banyak yang nggak like, ketika saudara pusing dengan berapa banyak yang misalnya dengan streaming kali ini siapa yang berapa banyak jumlah yang nonton dan enggak, sah-sah saja kita meningkatkan jumlah yang nonton. Tapi bagi saya kalau ada satu saja saudara yang dengar ini, hidup saudara diubahkan, thanks God. Luar biasa. Luar biasa. Saudara, ini yang proses kita mengikis diri. Apakah kita fokus pada diri atau fokus pada Tuhan? Saudara, dulu saya juga senang benar seperti itu. Saudara, ini kita masuk sesi yang ketiga, saya tuh gak pernah ngeliat tuh mau berapa banyak yang nonton. Karena bagi saya, one day kalau selesai streaming ini ada yang kemudian nonton, bisa jadi blessing, thanks God. Ya itu, saudara, saya gak pernah melihat loh berapa banyak loh. Bodoh amat udah. Yang penting saya bersiap sungguh di hadapan Tuhan. Saya menyampaikan pada saudara, dan kalau hanya ada satu orang saja yang berubah hidupnya, yang lebih mengasihi Tuhan, thanks God. That's it. Ya. Kita harus uji di hati kita. Kita lihat satu sisi. Kita itu kadang telinga itu, wah pingin, wah viewernya sekian ribu, wah gitu. Ini begitu, wah ini begitu. Sekali lagi nggak ada salah, ya. Oh betul, banyak orang lebih di blessing, ya ada ribuan orang yang jadi blessing. Tapi kadang-kala antara ribuan orang jadi blessing dan the joy kita karena angka itu ada. Nah itu kita mesti jujur lihat di situ. Atau kalau kalian misalnya pelayanan, mungkin the joy karena orang kasih komentar. Atau enggak. Ya, ini komentar sekali lagi enggak salah, tapi kita lihat hati kita tuh attach ke situ enggak. Kalau hati kita attach ke situ, disitulah salah. Liturgi hidup kita tuh menjadi keinginan hati kita tuh bukan keinginan Tuhan sebenarnya. Ya tapi yang penting proses ya. Kalau saudara masih hadapin gitu nggak apa-apa, terus bawa pada Tuhan, hati gue masih nggak bener nih Tuhan. Gue ini masih ingin memuaskan diri Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, murnikan hatiku. Itu proses yang harus kita jalani. Thank you Musa sudah diingatkan. Yep. Oke, dari saudara Pak Elson. Oh tidak ada lagi yang bertanya. Ada Bu Santi terakhir. Ibu Santi terakhir. Oh iya, Ibu Santi. Apakah dengan berusaha berbuat kebaikan-kebaikan, liturgy of heart, bagi keluarga dan lingkungan secara konsisten, bisa cukup dalam melakukan the gospel of kingdom? Oh, oke. Dari sekian aspek-aspek kehidupan? Jawabannya yap, betul sekali.
Betul sekali. Jadi hal-hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, itu menjadi kebaikan-kebaikan yang seperti apa ya? Seperti tanah itu kita tabur hal-hal yang baik. Kita tabur hal-hal yang. Dan saudara, jujur saya pribadi itu belajar, ya, sangat belajar terhadap extra mile, ya, extra mile daripada dalam tanda petik kebaikan kita yang harus kita lakukan, ya. Harus ada extra mile, ya. Jadi misalnya begini, ada misalnya orang yang kemudian bergumul dengan sesuatu yang sangat berat, ya. Ketika kita call dia, ya, dan kita spend waktu, ya, karena kita nggak bisa ketemu, kalau bisa ketemu kita ketemu, kita call dan spend waktu ngobrol dengan dia, itu tuh sudah menjadi satu hal yang good things. Bahkan setelah ngobrol kita berkata, anytime lu bisa call saya. Itu sudah menjadi satu hal yang good things. Saudara, dan cobalah setiap hari saudara pikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dan orang-orang lain. Ya, dan banyak hal sih sebenarnya, ya, banyak hal sebenarnya. Saudara bisa mungkin membantu mencuci barangkali. Saudara mungkin bisa berkata, I love you barangkali, aku support lo, ya. Saudara mungkin mencoba untuk sengaja menemani lah begitu. Ya, saya tertawa karena jujur ini istri saya nggak tahu. Saya sedang belajar untuk karena dia tuh kan sekarang lagi ada demen, ada, ya, karena di rumah sih begitu, ada ikan lah, ada inilah begitu. Anak saya malah dalam hal ini jauh lebih baik dari saya, ya, bisa menemani mamanya. Dan kemarin itu ikan yang kecil itu ada mati berapa begitu. Istri saya juga udah agak bingung, gimana ya ikan mati begitu. Saya di tengah-tengah kesibukan saya persiapan, di tengah-tengah waktu saya tiba-tiba pikir, iya kayaknya saya mesti break, udah ke tempat dia aja sebentar, menemani dia, ngobrol sebentar sama dia, ya. Ya mungkin cuman 10 menit, ya. Tetapi saya sengaja melakukan itu untuk, iya ya, saya harus punya waktu juga nih, gitu loh, untuk temenin dia di sini. Nah, itu hal-hal yang perlu kita secara intentional kita lakukan. Oke, itu menjawab punyanya Bu Santi, dan itu hal yang sangat baik, kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan. Oke, sepertinya pertanyaan kita sudah selesai. Tentunya kita bersyukur bahwa hari ini banyak sekali berkat yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu saudara-saudara semua sekalian, nantikan berikutnya seri seminar spiritualitas pada tanggal 17 April 2021 ya. Jangan sampai ketinggalan, dan ini sama menariknya. Dan 17 April nanti pembahasannya adalah mengenai 12 steps of humility. Apa nih Musa? 12 langkah kerendahan hati ya Musa ya. Kerendahan hati. Ya, saya sudah bayangkan poin-poinnya apa-apa saja, dan pasti kita akan kembali diberkati, dan kita akan kembali dibangkitkan kehidupan rohani, dan kita bisa berubah semakin menuju serupa Kristus ya. Oke, saudara sekalian, kita akan tutup acara seminar kita pada pagi hari ini, dan minta kesediaan Musa untuk menutup kita dalam doa ya. Oke, kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh bersyukur untuk kesempatan seperti ini. Bersyukur untuk ada banyak hal yang Tuhan boleh berbagi bersama dengan kami. Melalui buku-buku yang hamba baca, melalui interaksi, melalui kehidupan, melalui Alkitab, melalui pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Hamba sungguh bersyukur dan sungguh melihat setiap jiwa yang antusias hamba meminta blessing dari Tuhan. Setiap mereka yang mendengar dan mengikuti dan berinteraksi, dan bahkan mereka yang nanti mungkin akan mendengar rekaman melalui YouTube. Tuhan, hamba sungguh berdoa Tuhan memberikan blessing. Hamba minta Roh Kudus menyapa setiap hati. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, dan biarlah hati kami boleh jujur melihat seperti apa perjalanan yang kami jalani saat ini. Hamba sungguh mohon dari tengah-tengah dunia yang kami hidupi, berikan kepekaan kepada kami supaya kami bisa mengerti seperti apa hidup yang kami jalani. Dan hamba berdoa Tuhan, tolong kami berlomba-lomba
kami berlomba-lomba membawa hidup kami kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang dekat dengan Tuhan, hal-hal yang menjadi serupa Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi satu hidup yang betul-betul memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, terpancar melalui hidup kami. Berkatilah Tuhan, berkati. Bersyukur untuk pagi, siang ini, bersyukur untuk Tuhan yang boleh menyertai kami. Hamba juga bersyukur untuk teman-teman yang melayani, mereka yang di dalam sound system, dalam multimedia, juga untuk Tintin, untuk Davina, bersyukur untuk mereka yang juga boleh melayani teman-teman yang boleh bersama. Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu, berkati kehidupan kami, damai sejahtera Tuhan bersama kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Musa untuk pelayanannya hari ini. Thank you Tintin, thank you jemaat semua juga. Tuhan sampai berjumpa kembali, Tuhan berkati. Selamat menerapkan liturgy of the kingdom. God bless semuanya. God bless. Bye.